Puji Tuhan, hari ini kita masih berbicara tentang tema besar kita, yaitu tentang perjanjian. Dan saya suka membaca firman Tuhan sebagai dasar pemberitaan firman Allah yang berkaitan dengan tema perjanjian di dalam Kejadian pasal 12 ayat pertama hingga ayat yang keempat. Berkata demikian, "Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Puji Tuhan. Saudara, Allah kita adalah Allah perjanjian. Jika kita membaca di dalam Alkitab kita, mulai dari kitab Kejadian sampai dengan Wahyu, maka seluruh pemberitaan firman Allah itu berorientasi, berpusat, dan kemudian bermuara pada perjanjian yang dibuat oleh Allah. Jika kita ingin mengenal siapa Allah, jika kita ingin mengenal sifat-sifat yang ada di dalam pribadi Allah, dan ketika kita membaca di dalam Alkitab, maka semua yang bersangkutan, yang berkaitan dengan natur atau sifat pribadi Allah itu termuat di dalam perjanjiannya. Jadi perjanjian Allah tidak hanya menggambarkan isi hati Allah yang berjanji kepada umatnya, tetapi perjanjian Allah juga menggambarkan watak dan sifat Allah yang kita sembah. Ketika Allah hendak mengubah kehidupan suatu bangsa, ketika Allah hendak mengubah kehidupan seseorang, maka biasanya Allah akan mengadakan perjanjian dengan orang itu. Jadi Allah mengadakan perjanjian dengan seseorang, Allah mengadakan perjanjian dengan suatu bangsa dengan maksud dan tujuan untuk mengubah kehidupan seseorang dan untuk mengubah kehidupan suatu bangsa. Kesetiaan Allah terlihat di dalam perjanjiannya. Jadi perjanjiannya menggambarkan juga kesetiaan Allah yang tak terbatas kepada umat ciptaannya. Nah saudara, bahkan Allah yang tak terbatas itu, Allah yang luar biasa dan tak terbatas itu rela membatasi dirinya dengan sebuah perjanjian. Maksudnya begini, selama kita tidak pernah mengikatkan diri pada suatu perjanjian, maka sesungguhnya kita adalah orang yang merdeka, orang yang bebas. Sama sebelum kita menikah, kita adalah pria yang bebas, perempuan yang bebas. Tetapi ketika kita masuk di dalam pernikahan, maka setiap pria dan wanita yang masuk di dalam pernikahan dibatasi oleh perjanjian nikah itu sendiri. Jadi Allah yang tak terbatas, Allah yang jauh di sana, secara rela hati, dengan sukarela dia membatasi dirinya, membatasi ruang geraknya dengan sebuah perjanjian. Jadi perjanjian Allah yang diikat oleh manusia merupakan hal yang luar biasa. Nah, bahkan prinsip-prinsip moral kehidupan Kristen, prinsip-prinsip berkat ilahi yang Allah berikan di dalam firman-Nya, semuanya itu pun terikat, semuanya itu pun kita bisa dapatkan dan temui di dalam perjanjian yang dibuat oleh Allah. Prinsip-prinsip moral kekristenan tentang kesucian, tentang kesetiaan, tentang kemurahan hati, semuanya itu diajarkan oleh Allah dalam rupa perjanjian yang bisa kita lihat di dalam seluruh janji-janji Tuhan. Nah, di dalam pembacaan kita di dalam Kejadian pasal 12 ayat pertama sampai dengan ayat yang keempat, Tuhan punya rencana yang besar untuk seluruh umat manusia.
Dan dalam tujuan dan rencananya untuk seluruh umat manusia, dia memulai dengan membuat perjanjian dengan seseorang yang bernama Abraham. Allah yang tak terbatas membatasi dirinya sedemikian rupa dengan menyatakan perjanjiannya kepada Abraham. Allah tidak berkewajiban, Allah tidak dituntut, dan bukan merupakan keharusan bagi Allah untuk membuat perjanjian dengan Abraham. Tetapi Allah dengan sukarela membatasi dirinya dan membuat perjanjian dengan Abraham. Dan dalam pembacaan ini kita membaca perjanjian yang dibuat oleh Allah kepada Abraham merupakan jaminan yang Allah berikan kepada Abraham. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan menjadikan engkau dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Ayat yang ketiga. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan oleh semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Inilah janji Tuhan kepada Abraham. Allah berjanji kepada Abraham dan berjanji kepada dirinya sendiri secara sukarela. Allah mengikat dirinya dengan perjanjian kepada Abraham bahwa Allah memberikan jaminan penuh kepada Abraham bahwa Allah akan memberkati Abraham, akan membuat Abraham menjadi sebuah bangsa yang besar dan akan menyertai Abraham. Nah, kalau kita mempelajari lebih jauh berkaitan dengan jaminan atau janji Allah kepada Abraham berkaitan dengan berkat, akan lebih mudah kalau kita membaca di dalam Mazmur pasal 23 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Ayat berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ayat ini merupakan jaminan yang diberikan oleh Allah kepada Abraham dan seluruh keturunannya bahwa Abraham dan keturunannya sampai dengan pada masa kini tidak akan mengalami kekurangan. Artinya ini jaminan yang Allah berikan untuk mencukupkan segala kebutuhan kita. Bukan segala keinginan kita. Tetapi Allah berjanji kepada dirinya sendiri, kepada setiap orang yang percaya bahwa kita tidak akan mengalami kekurangan. Artinya segala kebutuhan kita dijamin oleh Tuhan. Janji Allah bersifat holistik. Janji Allah tidak hanya menyangkut sisi kehidupan orang-orang percaya, tetapi menyangkut seluruh bagian dimensi dari kehidupan orang-orang percaya. Kalau ayat 1 menunjuk pada dimensi fisik, menunjuk kepada dimensi kehidupan kita sehari-hari, maka dalam ayat 2 dan 3 itu menunjuk dimensi jiwa kita. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia menuntun aku ke air yang tenang. Menunjukkan apa? Menunjukkan kesegaran jiwa. Menunjukkan bahwa Allah sebagai sumber berkat yang memberikan kekuatan kepada jiwa kita. Kadang-kadang orang bisa kuat secara fisik, hidup berkelimpahan secara fisik, tetapi secara kejiwaan dia mengalami penderitaan. Pikirannya diliputi dengan depresi, hatinya diliputi dengan berbagai macam kecemasan dan berbagai macam tekanan-tekanan hidup. Sehingga banyak orang mengakhiri hidupnya bukan oleh karena masalah-masalah material, tetapi lebih kepada masalah-masalah kejiwaan. Dan Tuhan menjamin kehidupan kita tidak hanya pada soal fisik, tetapi juga menjamin kehidupan kita dalam soal sisi kejiwaan. Yang memberikan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Yang mengambil segala kecemasan kita ganti sukacita. Itulah jaminan yang diberikan oleh Tuhan yang tidak diberikan oleh manusia. Kalau kita baca dalam ayat 4, ayat 5 dan ke-6, itu merupakan janji penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Daud berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman,
Aku tidak takut bahaya, sebab gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Kepada Abraham Tuhan berkata, siapa yang memberkati engkau, aku akan memberkati. Tetapi siapa yang mengutuk engkau, aku akan mengutuk juga mereka. Artinya ini janji perlindungan dan penyertaan Tuhan. Ini jaminan yang Tuhan berikan kepada Abraham, kepada orang-orang percaya secara holistik. Seluruh bagian dimensi dari kehidupan orang-orang percaya dijamin oleh Tuhan. Bukankah Yesus sendiri pernah berkata, rambut kepalamu yang jatuh sehelai Tuhan tahu. Kita tidak pernah tahu dan tidak pernah cek berapa rambut kita yang jatuh hari ini. Tetapi Alkitab bilang Tuhan tahu. Maksud dari pernyataan itu adalah bahwa Tuhan tahu setiap kejadian dalam kehidupanmu. Dan Tuhan menjamin seluruh kehidupanmu. Dan Tuhan menjaga dan memelihara seluruh kehidupanmu. Ini janji, jaminan yang Tuhan berikan kepada Abraham. Nah sekarang mari kita lihat di dalam pembacaan selanjutnya. Di dalam kitab Galatia pasal 3. Dalam Galatia pasal 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Ayat yang ke-28 dan ke-29. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena semua adalah satu di dalam Kristus. Ayat yang ke-29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Saudara perhatikan relasi-korelasi antara perjanjian yang dibuat oleh Allah dengan Abraham dalam Kejadian pasal 12 ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Allah dalam sukarelanya membatasi dirinya dan kemudian mengadakan perjanjian dengan Abraham. Janji itu bahwa Allah akan memberkati Abraham, Allah akan menyertai Abraham, dan Allah akan membuat Abraham menjadi bangsa yang besar. Ternyata apa yang diikat oleh Allah kepada Abraham dalam Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga tidak hanya berlaku untuk Abraham saja, tetapi kemudian kalau kita membandingkannya di dalam pembacaan kita dalam kitab Galatia pasal 3 tadi, maka perjanjian Abraham itu termasuk kepada kita, diwariskan kepada kita, dan kita berhak menerima segala yang dijanjikan oleh Allah di dalam Kejadian pasal 12 ayat 1. Sebagaimana Allah membuat Abraham menjadi sangat kaya, dan bagaimana keturunan Abraham dibuat menjadi sebuah bangsa yang besar, dan oleh keturunan Abraham menjadi titik yang berpengaruh, yang memberikan pengaruh pada dunia. Demikian halnya Allah menjanjikan itu kepada kita semua hari ini. Nah, satu hal yang penting yang perlu kita ingat di dalam bagian ini. Kalau saya membandingkan antara perjanjian Allah yang merupakan jaminan yang Allah berikan kepada orang percaya, yang tidak hanya kepada Abraham tetapi juga kepada kita, membandingkannya misalnya dengan asuransi. Saya pikir hampir kita semua ikut asuransi. Paling tidak sekurang-kurangnya kita ikut asuransi kesehatan, BPJS. Artinya ketika kita menghadapi resiko sakit, maka pihak BPJS akan menjamin kesehatan kita. Tetapi kita tahu bahwa tidak semua jenis penyakit mungkin ditanggung oleh BPJS. Tidak semua jenis obat dijamin oleh BPJS. Artinya ada obat-obat tertentu yang kita beli selain ditanggung oleh BPJS. BPJS, pihak asuransi, memang menjamin kesehatan kita. Dan kalau kita melihat lebih jauh, mungkin ada bermacam-macam asuransi yang ditawarkan oleh banyak-banyak orang. Asuransi pendidikan, asuransi kesehatan, asuransi jiwa, asuransi kecelakaan, dan bermacam-macam lagi asuransi. Nah,
Asuransi itu memberikan jaminan perlindungan ketika kita menghadapi sebuah resiko. Ketika kita resiko sakit, maka asuransi akan menjamin kita untuk kita dibawa di rumah sakit dan dan kita tidak perlu membayar sejumlah uang karena itu sudah ditanggung oleh pihak asuransi. Pada waktu kita mungkin meninggal dan kita masuk pada asuransi jiwa, maka pihak asuransi akan memberikan sejumlah uang kepada kita karena kita menghadapi resiko kematian. Dan ada berbagai macam-macam lagi asuransi. Dan asuransi itu sepertinya memberikan perlindungan sempurna kepada kita. Tetapi yang kita ingat ketika perjanjian asuransi itu dibuat, maka setiap pihak akan bertanda tangan, bukan? Pihak asuransi akan bertanda tangan dan saudara juga akan bertanda tangan di situ. Dan sebagai bentuk tanggung jawab kita, karena kita menerima jasa ganti rugi dari pihak asuransi, maka kita harus membayar sejumlah premi. Semakin besar jaminan yang diberikan oleh pihak asuransi, maka semakin besar juga premi yang kita bayar, bukan? Saudara membayar premi kelas 3, akan dijamin kelas 3, nggak mungkin dijamin di kelas 1. Saudara bayar premi untuk kelas 1, maka akan dijamin di kelas 1 juga. Artinya sebagaimana jumlah premi yang kita bayar, maka sebesar itu juga jaminan yang diberikan oleh asuransi kepada kita. Dan sekarang mari kita lihat apa yang dijaminkan oleh Tuhan kepada kita. Tuhan berkata melalui Raja Daud, "Aku takkan kekurangan. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau dan menuntun aku ke air yang tenang." Artinya Allah memberikan jaminan secara penuh. Bukan hanya satu bidang di dalam kehidupanmu, bukan hanya pada bidang kesehatan, tetapi juga pada bidang-bidang yang lain. Seantero kehidupanmu dijamin oleh Allah sendiri. Dan sekarang kita bertanya, berapa premi yang harus saudara bayar untuk mendapatkan jaminan semuanya itu? Di dalam kitab pertama Petrus berkata, "Tidak tahukah kamu telah dibayar lunas, bukan dengan barang yang fana, tetapi dengan darah Kristus." Allah telah membayar preminya. Dan premi yang dibayarkan oleh Allah adalah melalui kematian Kristus di atas kayu salib. Sehingga seluruh jaminan yang Allah berikan melalui asuransi, saudara tidak perlu lagi membayarnya. Kenapa? Karena semuanya itu telah dibayarkan oleh Kristus di atas kayu salib. Dengan demikian perjanjian asuransi yang dibuat oleh Allah yang menyangkut seluruh jaminan kehidupan kita sampai dengan hal yang sekecil-kecilnya untuk kekinian sampai dengan masa yang akan datang sepenuhnya telah dibayar lunas oleh Kristus dan kita tinggal menerimanya. Itulah perjanjian kasih karunia. Siapa Abraham? Apakah Abraham orang hebat di masa itu? Apakah Abraham satu-satunya yang kemudian membuat Allah kepincut untuk memilih Abraham menjadi alat pilihannya untuk menyelamatkan seluruh bangsa? Tidakkah ada orang lain selain Abraham? Kalau mencari orang yang baik menurut ukuran manusia, kemungkinan masih banyak lagi ada orang-orang yang lebih baik dibandingkan dengan Abraham. Apakah hanya ada wanita yang bernama Maria pada saat itu yang baik, yang lebih baik, dan tidak ada wanita-wanita yang lain yang olehnya Allah bisa memilih seorang perempuan untuk menjadi saluran kasih karunia Allah di mana Kristus dilahirkan? Firman Allah berkata, semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Segala perbuatan baik kita seperti kain lara. Kain lara itu adalah kain terapu yang tidak berguna, yang kalau dipakai untuk melap sesuatu bukannya tambah bersih tetapi tambah kotor. Artinya sesuatu yang ada di dalam diri kita tidak layak untuk kita bisa mendapat perkenan dari Tuhan. Potensi dan kapasitas dan perbuatan baik kita tidak bisa kita gunakan untuk mengklaim dan datang kepada Allah dan mengklaim Allah Tuhan berikan sesuatu kepada saya. Tidak bisa. Alkitab berkata segala usaha dan perbuatan baik manusia adalah sia-sia. Artinya kalau Allah mau mencari manusia yang lebih baik dibandingkan dengan Abraham pada masa itu, mungkin Allah bisa mendapatkannya.
Tetapi Allah menjatuhkan pilihannya kepada Abraham. Kenapa? Semata-mata anugerah dan kasih karunia. Karena semua orang telah berbuat dosa dan tidak ada seorang pun layak untuk mendapatkan perjanjian dari Tuhan. Tetapi Allah dengan sukarela mengikatkan dirinya dengan perjanjian yang tidak bisa dibatalkan. Dengan jaminan yang dimeteraikan oleh darah Kristus. Saudara, kalau pada masa lalu orang membuat perjanjian, selain kedua belah pihak bertanda tangan, maka perjanjian itu akan menjadi lebih kuat kalau ada segel yang menempel di atasnya. Pada masa perjanjian lama, ketika Tuhan berjanji kepada Nuh, maka Allah menyegel perjanjiannya dengan rupa pelangi. Sehingga setiap Allah melihat pelangi, maka ia teringat kepada perjanjiannya. Ketika Allah membuat perjanjian dengan Abraham, dalam Kejadian pasal 17, ketika iman Abraham menjadi lemah, maka Allah mengikatkan diri atau meneguhkan perjanjiannya dengan di mana Abraham disuruh untuk menyembelih seekor binatang. Binatang itu disembelih dan kemudian dibagi menjadi dua. Darahnya dipercikan di tengah-tengah dan kemudian Abraham dan Allah lewat di tengah-tengah binatang yang sudah dibelah menjadi dua. Maksudnya apa? Maksudnya setiap orang yang melanggar, setiap orang yang terikat dengan perjanjian itu wajib mengikutinya. Dan apabila ada suatu pihak yang melanggar perjanjian, maka nasibnya akan sama seperti binatang yang terbelah menjadi dua. Dan kemudian perjanjian Allah diteguhkan di mana Allah memerintahkan kepada setiap keturunan Abraham untuk disunat. Sunat adalah tanda perjanjian, dan di dalam perjanjian baru baptisan air adalah tanda perjanjian. Dan kemudian di dalam perjanjian baru di dalam pertama Korintus pasal 13, di situ Allah berkata bahwa cawan ini adalah metrai, darah perjanjian, perjanjian yang dimetraikan oleh darahku. Pada masa perjanjian baru, perjanjian itu dimetraikan oleh darah Kristus. Dari situ kita bisa melihat kekuatan perjanjian Allah. Sebagaimana yang dikatakan di dalam kitab Mazmur pasal 89 ayat 5. Di situ Tuhan berkata, sekali aku bersumpah, maka tidak ada satu bagian dari mana yang pernah kusumpahkan akan aku langgar. Di dalam kitab pertama Petrus, sekalipun Allah terlihat seolah-olah lalai di dalam menepati janjinya, tetapi Allah sekali-kali tidak akan pernah gagal untuk menepati janjinya. Kekuatan perjanjian Allah begitu luar biasa, sebab seluruh hakikat Allah, integritas, kesucian, dan kebesaran Allah dipertaruhkan melalui perjanjian yang dibuatnya. Kita harus ingat dan menyadari hari ini bahwa perjanjian yang dibuat oleh Allah kepada Abraham tidak hanya berlaku untuk Abraham, tetapi berlaku juga kepada mereka yang berada di dalam Kristus. Untuk jaminan keselamatan, untuk jaminan kebutuhan hidup, untuk seluruh kebutuhan jaminan di dalam kehidupanmu telah dijamin oleh Allah. Dan saudara tidak perlu membayarnya karena semua itu diberikan secara cuma-cuma. Yang diperlukan di situ adalah menerima segala anugerah dan kasih karunia perjanjian itu dengan iman. Hanya dengan iman, tidak dengan kata yang lain. Amin. Satu bagian lagi. Di dalam Kejadian pasal 17 dan Kejadian pasal 15, ketika Abraham menjadi sangat ragu-ragu terhadap perjanjian Allah, dia kemudian datang kepada Tuhan dan bertanya kepada Tuhan, Tuhan, tidak lama lagi aku akan mati, dan aku mati tidak akan meninggalkan keturunan, maka Eliezer hambaku akan menjadi ahli waris. Pada saat itu juga Tuhan berfirman kepadanya, lihat bintang di langit, lihat pasir di laut. Sama seperti bintang di langit banyaknya dan pasir di laut banyaknya, demikianlah nanti keturunanmu. Maksudnya apa? Maksudnya di masa-masa tertentu, dalam keadaan-keadaan tertentu, jaminan Allah, apa yang Allah sudah ikatkan dengan dirinya. Sama seperti saudara, maksudnya begini, sama seperti ketika saudara ikut asuransi kecelakaan mobil misalnya. Mobil yang tertabrak akan tetap begitu kalau saudara tidak pergi ke asuransi untuk klaim, bukan? Kita harus pergi mengklaim ke pihak asuransi, dan pihak asuransi kemudian akan memeriksa dan kemudian akan memberikan ganti rugi sesuai dengan nilai jaminan. Nah, kira-kira demikianlah janji Tuhan dengan Abraham.
Ada janji yang berlangsung secara natural, tetapi ada janji dan jaminan yang harus diklaim oleh Abraham. Kitab pertama Yakobus pasal 4 berkata demikian, kamu tidak memperoleh apa-apa. Kenapa? Sebab kamu tidak pernah berdoa. Paham maksudnya? Bahwa seluruh janji-janji Tuhan, jaminan-jaminan yang Allah sudah berikan, itu seperti air yang terkunci di dalam sebuah pintu, dan pintu itu bisa dibuka, baru dibuka, dan air akan mengalir. Demikian untuk membukanya bisa merupakan iman, tapi juga bisa merupakan klaim yang kita ajukan kepada Tuhan. Itu sebabnya Alkitab berkata dan berjanji kepada kita, mintalah. Kamu tidak pernah mendapatkan apa-apa karena kamu tidak pernah meminta. Kamu tidak memperoleh sesuatu, kenapa? Sebab kamu tidak pernah berdoa. Ada satu anak Tuhan dalam keadaan kritis dan kemudian dia mengalami koma. Dia dibawa oleh Tuhan, oleh malaikat Tuhan ke sorga. Dan diajak keliling sorga untuk melihat segala kemewahan dan keindahan sorga. Sampai pada satu kesempatan dia dibawa oleh malaikat masuk di gudang perbekalan yang dimiliki oleh Allah untuk orang-orang yang percaya. Pada waktu dia masuk di situ, dia berkata kepada malaikat, boleh kita lihat itu laci di situ? Di situ ada tertulis sebuah nama. Malaikat bilang, silakan buka. Waktu dia buka, di dalamnya ada jantung, di dalamnya ada kaki, di dalamnya ada berbagai macam-macam di dalam laci itu. Kemudian orang ini berkata dan bertanya kepada malaikat, malaikat, siapa itu masih ada di situ? Malaikat bilang, ini sebenarnya untuk yang punya nama ini. Karena yang punya nama ini tidak pernah minta, jadi tetap tersimpan di situ. Mungkin ini cuma ilustrasi, tetapi kitab Yakobus menjelaskan itu kepada kita. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak pernah memintanya. Mobilmu rusak, engkau tetap parkir di rumah, tidak pernah datang klaim ke pihak asuransi. Sebab dengan demikian mobil itu tetap dalam keadaan rusak. Engkau sakit, engkau tidak pernah datang ke BPJS, periksakan diri, klaim kepada pihak asuransi. Engkau sakit, engkau cuma diam diri sendiri di rumah, tidak pernah datang kepada Tuhan dan minta kepada Tuhan. Sebagaimana jaminan yang Tuhan berikan, dia akan memberikan kesembuhan. Nah, pengalaman kehidupan Abraham, seluruh janji-janji Tuhan dalam kehidupan Abraham itu baru terbuka ketika Abraham mengklaimnya. Hari ini mungkin saudara mempunyai pergumulan dan belum dapat penyelesaian. Mungkin masalahnya karena pergumulanmu engkau simpan sendiri. Mencoba menyelesaikannya dengan kekuatan sendiri dan tidak pernah melibatkan Tuhan. Engkau mungkin sedang menghadapi jalan buntu dan tidak tahu jalan keluar. Padahal jaminan Tuhan dalam Mazmur pasal 23, Ia menuntun aku, yang memberikan jalan keluar. Engkau tidak pernah datang kepada Tuhan dan meminta sebagaimana yang engkau jaminkan di dalam kematian anakmu Yesus Kristus, bahwa aku akan memperoleh jalan keluar. Engkau bisa datang kepada Tuhan. Kebanyakan dari kita kurang bisa mengalami hal-hal yang spektakuler dalam pengalaman hidup karena kita kurang berani untuk merepotkan Tuhan. Kita merasa persoalan ini terlalu kecil untuk kita sampaikan kepada Tuhan, jadi kita selesaikan sendiri. Nanti baru ketika kita menghadapi sakral maut antara mati dan hidup, baru kita datang kepada Tuhan. Sementara untuk hal-hal yang kecil kita mencoba menyelesaikan masalah dengan kekuatan kita sendiri. Padahal Tuhan mau kita melibatkan Dia dalam setiap kehidupan kita. Tuhan memberikan contoh, lihat burung di udara yang tidak menanam dan tidak menabur, Tuhan pelihara. Maksudnya mereka berada di dalam kendali Tuhan. Demikian juga kita adalah orang-orang yang telah dibayar lunas melalui kematian Kristus. Artinya Tuhan mau mempedulikan seluruh kehidupan kita. Masalahnya kita sering tidak mau melibatkan Dia, tidak pernah mau mengklaim jaminan-jaminan Tuhan. Padahal semuanya sudah dijanjikan oleh Tuhan. Dan itu disahkan melalui kematian Kristus di atas kayu salib. Mari kita datang kepada Tuhan, mari kita berdoa kepada Tuhan.